Kita awal informasi pertama. Pemirsa tak terima diberi sedikit uang. Seorang pengamen menganiaya seorang wanita penjaga toko di Jalan Depsos Raya, Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan hingga terluka. Ya, warga yang melihat pun tak mampu menahan emosi dan meluapkan kemarahannya kepada pelaku. Seorang pengamen nyaris babak belur usai dikeroyok warga di Jalan Depsos Raya, Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Warga yang geram dengan aksi pelaku yang telah menganiaya emak terus memberikan bogem mentah ke arah wajah pelaku. Korban dianiaya menggunakan kecerkan kayu hingga terluka di bagian wajah. Belum diketahui pasti motif pengamen melakukan pemukulan terhadap emak-emak penjaga toko perabotan. Diduga pelaku tak terima diberi uang sedikit. Pengamen datang, nah itu udah langsung aja mengamen, terus tiba-tiba udah dikasih. Lama entah ada omongan apa, atau udah dikepruk aja budenya, udah dikepruk, dia keluar minta tolong. Nah warga masyarakat sini kan pasti ya, bantu, bela, dikejar ya, dapatlah satu, yang satu kabur, yang satu dapur. Itu korbannya kena luka apa gimana, Pak? Luka. Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pesanggerahan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Aksi penjambretan menimpa seorang wanita pengendara sepeda motor di Kota Semarang, Jawa Tengah. Korban terjatuh dari sepeda motor, sedangkan pelaku langsung kabur setelah berhasil menjambret tas korban. Aksi penjambretan terhadap seorang wanita pengendara sepeda motor di Jalan Karang Ingas, Kota Semarang, Jawa Tengah ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku yang berboncengan sepeda motor berusaha merampas tas milik korban. Korban yang berusaha mempertahankan tasnya sempat terseret dan hingga akhirnya terjatuh. Beberapa pengendara motor yang mengetahui kejadian tersebut sempat mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Akibat penjambretan, korban mengalami luka di tangan dan kaki. Ya pas waktu itu mbaknya naik sepeda motor tapi langsung jatuh blengser, saya kan memang tahu ya mas, tapi mbaknya duduk bilang jambret gitu lah ya kan, kaget jambret, lihat itu nggak ada, udah kabur. Emang sini tergeletak. Terus itu yang diambil apa, Pak? Tas. Usai videonya viral, kasus penjambretan dalam penanganan Satreskrim Polrestabes Semarang. Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, Anyus melaporkan. Sebuah angkot dirusak gerombolan pemuda bermotor di kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi perusakan sempat terekam warga hingga viral. Segerombolan pemuda bermotor melakukan aksi perusakan angkot di kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya kaca bagian depan mobil rusak. Bahkan saat kejadian, sopir angkot sempat panik, namun beruntung bisa dihalau warga. Kejadian berawal saat angkot tengah menunggu penumpang di bahu jalan sambil berteriak memanggil penumpang. Diduga karena salah paham, salah satu anggota gerombolan pemotor tersinggung dan mendekati sopir serta langsung menghantam kaca depan angkot dengan helm. Setelah merusak angkot, para pemuda yang membawa bendera melanjutkan aksi konvoynya dengan menutup sebagian badan jalan hingga mengganggu lalu lintas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, seorang siswa SMP ditemukan tewas mengambang di sungai di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang. Ya, di tubuh korban ditemukan sejumlah luka lebam dan memar akibat terkena benda tumpul. Jasad AM, 13 tahun, siswa SMP di Kota Padang ditemukan mengambang di sungai di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat ditemukan, korban menggunakan baju kaos hitam dan celana panjang dengan sejumlah luka lebam di bagian punggung dan kepala. Jasad pertama kali ditemukan warga yang hendak membuang sampah dan menemukan korban mengapung dengan posisi terlentang. Petugas Polsek Kuranji dan tim identifikasi Polresta Padang yang tiba di lokasi melakukan proses identifikasi. Selanjutnya, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar guna proses autopsi. Memang ada dari kasat mata, memang ada bekas luka, tapi itu masih kita lakukan penyelidikan kenapa luka terdapat di tubuh korban. Saat ini kita sudah melakukan autopsi terhadap jenazah.
Kini, kasus penemuan jasad siswa SMP ini dalam proses penyelidikan petugas Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, Ainus melaporkan. Berkendara melawan arus, seorang pengendara motor tewas usai tertabrak truk box. Korban yang diketahui merupakan guru sekolah dasar tersebut tewas akibat alami luka serius pada bagian kepala. Namanya Haris Gunawan, guru Kraton. Seorang pria pengendara motor tewas tergeletak usai tertabrak truk box di Jalan Raya Majen Sungkono, Kelurahan Kraton, Kabupaten Bangkalan. Korban diketahui bernama Haris Gunawan, seorang guru SDN Kraton 3 ini tewas akibat luka parah di bagian kepala. Salah seorang keluarga korban menangis histeris saat melihat korban tak bernyawa. Kecelakaan bermula saat korban mengendarai motor hendak kembali ke sekolah usai sholat zuhur. Agar lebih cepat sampai di sekolah, korban melawan arus. Naas dihantam truk box bermuatan tepung dari arah berlawanan. Korban terjatuh lalu terseret bersama sepeda motornya sekitar 10 meter. Dia bergerak ke kanan karena ada sepeda motor parkir di tepi jalan sisi barat. Nah, setelah itu bertabrakan dengan kendaraan truk box Isuzu Helep yang berjalan dari arah timur ke barat. Untuk mengendarai sepeda motor terseret oleh kendaraan truk tersebut. Berapa meter kira-kira? Kira-kira kurang lebih 8 meter. Motor korban dan truk box langsung diamankan petugas kepolisian. Sementara, kasus laka lantas ini tengah ditangani unit laka lantas Polres Bangkalan. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Diduga mengantuk, sebuah truk bermuatan bawang merah menabrak truk wingbox di ruas tol Solo Ngawi, Jawa Timur. Ya, sopir dan kenek truk bawang tewas di lokasi kejadian karena terjepit kabin yang ringsek. Truk bermuatan bawang merah ini ringsek setelah terlibat kecelakaan dengan truk lain di ruas tol Solo Ngawi, kilometer 553B tepatnya masuk desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Ngawi, Selasa pagi. Truk menabrak bagian belakang truk jenis wingbox bermuatan gula. Kecelakaan bermula saat truk bawang melaju dari arah Ngawi menuju Solo dengan kecepatan tinggi. Diduga mengemudi dalam kondisi mengantuk, sopir truk menabrak bagian belakang truk wingbox yang melaju searah di depannya. Kerasnya benturan membuat 2 orang dalam kabin sopir dan kenek tewas terjepit. Kedua korban berhasil dievakuasi oleh petugas jasa marga setengah jam kemudian dan dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi. Itu tiba-tiba dari belakang mobil kenceng, Pak. Langsung ngantem di belakang pantat saya. Terus? Akhirnya setelah itu saya bawa ke minggir, ke bahu jalan, tapi mobil yang belakang tetap nempel. Karena kelalaiannya mengakibatkan meninggal 2 orang, yaitu sopir dan kernetnya. Dugaan sementara ngantuk atau gimana nih? Yaitu tadi karena diduga human error itu. Kedua kendaraan dibawa ke pos polisi sebagai barang bukti. Sementara kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manat, Ainus melaporkan. Ya, sementara di Porong Sidoarjo, Jawa Timur, diduga akibat pengemudi juga mengantuk, sebuah truk tangki air menabrak sebuah dam truk yang sedang parkir di tepi jalan. Ya, pengemudi truk tangki air tewas seketika di lokasi kejadian. Kabin truk tangki hancur setelah menabrak sebuah dam truk yang sedang parkir di tepi jalan di kawasan Jalan Arteri Porong Sidoarjo. Sementara pengemudi truk tewas seketika dengan kondisi mengenaskan. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo. Kecelakaan bermula ketika truk tangki air yang dikemudikan Sarmo 56 tahun, warga Candi Renggo, Singosari, Malang melaju dari arah Surabaya menuju Malang. Tepat di lokasi diduga pengemudi truk tangki mengantuk dan melaju oleng hingga menabrak bagian belakang kiri sebuah dam truk yang sedang parkir di tepi kanan Jalan Raya Arteri Porong. Itu dari arah kiri ke kanan, oleng-oleng terus nabrak belakang teman saya itu. Nanggung, pokoknya sekitar petang 40-an lah. Oh, oleng truknya? Sebelum nabrak oleng ya? Iya, oleng.
Kedua bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mako Satlantas Polresta Sidoarjo. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi dan pengemudi truk yang parkir, sementara jasad sopir truk tangki air yang tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas akibat mobil yang dikemudikannya tertimpa kontainer di Medan, Sumatera Utara. Diduga kontainer mengalami remblong. Warga dan pengguna jalan geger usai sebuah kontainer berisi gula menimpa minibus di Jalan Pulau Batam, bundaran kawasan industri modern Medan. Akibat kecelakaan ini, pengendara minibus Suhartono 50 tahun tewas tertimpa kontainer. Evakuasi berjalan dramatis karena harus menggunakan alat berat mengangkat kontainer. Sebelumnya, truk kontainer bermuatan gula melaju dari jembatan tol menuju kawasan industri modern. Diduga truk mengalami kerusakan rem hingga menabrak bundaran. Naas, korban yang baru pulang kerja tertimpa kontainer dan meninggal di lokasi. Dari atas kemudian? Ya, dia mau tol. Tiba-tiba nggak tahu ketepat gitu. Mobil Pak Tono ini, mobil korban? Dari sini, di kantor keluar nih. Tol. Oh, masuk tol. Pulang kerja Pak ya? Kondisi Pak Tono gimana Pak korban Pak? Meninggal dunia ya? Jasad korban segera dievakuasi ke rumah sakit untuk identifikasi lalu diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainus melaporkan. Seorang remaja hilang tenggelam saat mandi di Kali Mukerfart, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban berhasil ditemukan tim gabungan BPBD dan pemadam kebakaran dengan kondisi tidak bernyawa. Mendapat informasi, seorang remaja dikabarkan hilang di aliran Kali Mukerfart, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas gabungan BPBD dan pemadam kebakaran langsung melakukan pencarian. Setelah menyisir sungai dengan menggunakan perahu karet di sekitar area titik korban dikabarkan hilang tenggelam, petugas akhirnya menemukan korban. Yosua, 18 tahun, warga Jalan Pulau Harapan Indah, Cengkareng, Jakarta Barat, ditemukan dengan kondisi tak bernyawa. Sebelum dikabarkan hilang tenggelam, korban sempat diteriaki para pengemudi ojek daring dan pengguna jalan yang kebetulan berada di sekitar lokasi untuk tidak berenang di Kali Mukerfart. Namun peringatan tersebut tak digubris korban, hingga akhirnya korban hilang tenggelam. Di kali saya usir, tong jangan mandi di situ, karena itu lumpurnya dalam, bahaya, itu lumpur hidup, ya gituin kan. Dia kagak ngiroin orang mandi, ya begitu kan. Nah udah begitu terserah lu dah. Nah udah begitu dia makin ke dalam, kepalanya masukin ke lumpur. Nah, masukin ke lumpur, dia sampai gode begini. Tuh. Nah, teman saya satu datang nih ojol, nanyain kenapa be? Tahu tuh orang stres sekali apa minta viral, kayak gitu kan. Nah, udah begitu dan nyelep. Saya usir tuh yang ojol satu, suruh manggil security, lapor security dah. Biar telepon polisi daripada ribet, ya begitu kan. Tadi korban sempat bawa arus atau gimana Pak? Sepertinya korban tetap pada titik awal dia jatuh. Nah, soalnya tidak jauh dari tempat dia ditunjukkan oleh saksi, di situ tempat dia jatuh terlihat, di situ juga kami menemukan korban. Setelah dievakuasi dan dinaikkan ke tanggul, jenazah korban diidentifikasi tim Inafis Polres Jakarta Barat. Petugas pun membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk otopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan.